Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Andra Putra Sabila dengan NIM 20051241414105 dari kelas TIA 2020. Di video kali ini saya akan membahas tentang routing statik 2 guys. Enjoy the video. Routing statik 2 dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik 2 dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita buat router sebanyak 3. Lalu kita tambahkan device berupa PC sebanyak 3. Setelah itu kita tambahkan server sebanyak 2. Setelah sudah, kita sambungkan dengan menggunakan kabel automatic. PC 1 dan PC 2 kita sambungkan ke router 1, lalu PC 3 ke router 2, lalu router 1 kita sambungkan ke router 2, router 2 kita sambungkan ke router 3, lalu router 3 kita sambungkan ke router 1. Setelah itu server 1 kita sambungkan ke router 3, begitu juga dengan server 2. Setelah sudah, kita rapikan sedikit, lalu kita akan men-setting IP address pada masing-masing PC. Yang pertama kita ke PC 1, kita ubah menjadi 192.168.1.1, lalu ini kita ubah menjadi 192, lalu di sini kita ubah jadi 192.168.162. Lalu setelah sudah, kita pergi ke PC 2, kita ubah IP address-nya menjadi 192.168.1.65. Lalu di sini kita ubah menjadi 192. Di sini pada default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.126. Setelah sudah, kita ubah pada PC 3 menjadi 192.168.1.253. Lalu pada subnet max-nya kita ubah jadi 128. Lalu pada default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.254. Setelah sudah, dicek lagi sudah benar, lalu kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu men-setting server 1. Kita ubah IP address-nya menjadi 33.33.33.1, lalu di sini kita ubah menjadi 255.255.0. Lalu pada default gateway-nya kita ubah menjadi 33.33.33.3. Jika sudah, kita pergi ke server 2, kita ubah juga IP address-nya menjadi 43.43.43.1. Lalu pada subnet max-nya kita ubah menjadi 255.0, lalu default gateway-nya kita ubah menjadi
43.43.43.3. Kita koreksi kembali di sini juga. Setelah sudah, lalu kita harus men-setting masing-masing router. Yang pertama kita setting dulu pada router yang pertama. FA nya kita on kan, port statusnya kita ubah IP address-nya menjadi 192.168.1.62. Lalu di sini kita ubah menjadi 192. Setelah sudah, kita on kan juga fast Ethernet satunya. Di sini port statusnya di on kan, lalu IP address-nya kita ubah jadi 192.168.1.126. Lalu di sini kita samakan seperti yang tadi, yaitu 255.192. Lalu serial 2-nya kita juga ubah. Di sini port statusnya jangan lupa di on kan, lalu IP address-nya kita ubah menjadi 12.12.12.1, lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 255.0. Lalu serial 3-nya kita ubah juga, port status jangan lupa di on kan. Di sini kita ubah menjadi 13.13.13.1. Lalu pada subnet max-nya kita ubahkan menjadi 255.0, sama seperti yang tadi. Setelah sudah, kita koreksi kembali. Lalu kita menuju ke router yang kedua. Kita ubah FA1-nya, port status jangan lupa di on kan, lalu IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.1.254. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 128. Setelah sudah, kita menuju ke serial yang kedua. Kita port statusnya kita on kan, lalu IP address-nya kita ubah menjadi 12.12.12.2. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 255.0. Lalu kita menuju ke serial 3, port status jangan lupa di on kan, lalu IP address-nya kita ubah menjadi 23.23.23.2. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 255.255.255.0. Setelah sudah, kita koreksi kembali. Lalu kita pergi ke router yang ketiga. Router yang ketiga kita ubah juga pada FA0 nya, port status jangan lupa di on kan, IP address-nya kita ubah menjadi 33.33.33.3. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 255.0. Kita pergi ke FA1-nya, kita nyalakan port status, lalu IP address-nya kita ubah menjadi 43.43.43.3. Lalu subnet max-nya sama seperti yang tadi, yaitu 255.0. Lalu kita pergi ke serial 2, kita on kan port statusnya, kita ubah IP address-nya menjadi 23.23.23.3. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi seperti yang tadi, yaitu 255.0. Lalu yang terakhir ke serial 3, kita on kan port statusnya, kita ubah IP address-nya menjadi 13.13.13.3.
Lalu di sini subnet max-nya kita ubah menjadi sama seperti yang tadi, yaitu 255.0. Lalu kita koreksi kembali. Jika sudah, kita exit, lalu kita koreksi yang lain juga. Setelah sudah, kita setting lagi pada statik, routing statiknya. Kita setting yang pertama, kita isi networknya menjadi 33.33.33.0. lalu maxnya kita isi 255.255.255.0. lalu pada next hopnya kita ubah menjadi 13.13.13.3. Setelah sudah, kita add. Lalu selanjutnya kita masukkan kembali menjadi 43.43.43.0. lalu maxnya tetap, next hopnya juga tetap. Lalu kita add. Setelah itu kita ubah yang terakhir networknya menjadi 192.168.1.128. lalu pada maxnya kita ubah menjadi 128. lalu di sini next hopnya kita ubah menjadi 12.12.12.2. lalu kita add. Setelah sudah, lalu kita menuju ke router kedua. Kita setting routing statiknya. Yang pertama, networknya kita ubah menjadi 33.33.33.0. lalu di sini maxnya kita ubah menjadi 255.0. lalu next hopnya kita ubah menjadi 23.23.23.3. lalu add. Setelah itu yang kedua kita ubah menjadi 43.43.43.0. lalu maxnya tetap, lalu next hopnya juga tetap, lalu kita add. Setelah itu yang terakhir kita ubah menjadi 192.168.1.0. lalu di sini maxnya kita ubah menjadi 128. pada next hopnya kita ubah menjadi 12.12.12.1. lalu add. Setelah sudah, kita menuju ke router ketiga. Kita setting routing statiknya. Yang pertama, pada network kita ubah menjadi 192.168.1.0. lalu maxnya kita ubah menjadi 255.255.255.128. lalu di sini next hopnya kita ubah menjadi 13.13.13.1. lalu kita add. Kemudian yang kedua, di sini networknya kita ubah menjadi 192.168.1.128. lalu di sini maxnya tetap, lalu next hopnya kita ubah menjadi 23.23.23.2. Setelah sudah, kita add. Setelah sudah, langkah selanjutnya kita akan mencoba simulasikan. Untuk kita pencet soal non, lalu edit filter, kita hanya menggunakan IC MP.
Sudah, lalu exit. Yang pertama kita akan menggunakan percobaan ini mengikuti perintah, yaitu PC1 ke PC2. Kita coba PC1 ke PC2. Kita coba dan perhatikan PC1 ke router 1. Jika terjadi kesalahan itu tidak masalah ya, kita bisa reset simulasi lalu kita coba kembali ke PC2 kembali ke router 1, lalu router 1 ke PC1. Di sini centang artinya sukses. Lalu kita coba kembali ke contoh yang kedua, yaitu PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita coba dan perhatikan PC1 ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke, jika masih terjadi kesalahan kita reset simulasi lalu kita coba kembali dan perhatikan di sini router 1 ke router 2, lalu ke PC3, lalu kembali lagi router 1, lalu ke PC1. Di sini centang artinya sukses. Selanjutnya kita coba ke contoh yang ketiga, yaitu PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita coba perhatikan bagaimana hasilnya. PC1 ke router 1, lalu ke router 3. Jika masih ada kesalahan, kita reset simulasi lalu kita coba kembali. Lalu ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1, kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 1, lalu ke PC1. Di sini centang artinya sukses. Lalu kita coba ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Jika masih ada kesalahan, kita reset lagi seperti yang tadi, lalu kita coba ulang. PC1 ke router 1, ke router 3, lalu ke server 2, kembali lagi ke router 3, ke router 1 lagi, lalu ke PC1. Di sini centang artinya sukses. Lalu kita coba ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 kita coba. PC3 ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC1, kembali lagi ke router 1, router 2, lalu ke PC3. Di sini centang artinya sukses. Kita coba lagi ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya yaitu PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Lalu kita coba simulasikan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Lalu di sini kembali ke router 1, ke router 2. Setelah itu ke PC3. Di sini centang artinya sukses. Lalu kita beralih ke contoh yang lain yaitu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1, lalu kita coba lihat. Terus kembali lagi ke router 3, router 2, lalu ke PC3. Sudah, artinya centang artinya sukses. Lalu ke contoh berikutnya yaitu
PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Kita coba lihat. Lalu balik lagi ke router 3, router 2 lagi, lalu PC3. Di sini centang artinya sukses. Setelah itu kita coba ke contoh yang selanjutnya itu server 1 ke server 2. Kita coba simulasikan, lalu server 1 ke router 3, lalu ke server 2, kembali lagi ke router 3, lalu ke server 1. Di sini centang artinya sukses. Lalu contoh yang terakhir yaitu server 1 ke server 1 ke PC1. Kita coba server 1 ke router 3, lalu ke router 1, ke PC1, lalu ke router lagi, lalu kembali ke server 1. Di sini centang artinya sukses. Setelah itu kita akan mengecek command prompt pada masing-masing PC dengan mengetikkan reset. Kita coba pada PC2 yaitu 192.168.1.65. Di sini terjadi kesalahan, mari kita coba lagi. Oh, di sini sudah ya. Di sini komplit, yaitu ini IP-nya. Lalu kita coba lagi ke PC 3, yaitu IP address-nya 192.168.1.253. Nah, kita enter, kita coba. Masih sama seperti tadi ya, terjadi kesalahan. Kita coba buka lagi dan ya di sini berhasil. Lalu kita coba lagi yang selanjutnya, tracer. Kita coba ke server pertama, server yang satu, berarti menggunakan 33.33.33.1. Kita coba lagi. Jika masih terjadi seperti yang tadi, exit, lalu kita coba buka lagi. Dan di sini berhasil ya, seperti ini. Lalu kita coba ke yang terakhir. Kita coba ke server kedua, yaitu 43.43.1. Lalu kita enter, kita coba. Jika masih sama, kita coba ulangi lagi. Dan di sini ya kita mendapatkan hasilnya dari PC1 ke server 2 seperti ini. Kalian bisa melakukan juga dari PC2, PC3 juga bisa dicek masing-masing sama seperti yang tadi dengan menggunakan
dengan menggunakan kode preset, lalu masukkan masing-masing IP yang ingin kalian coba untuk mengecek apakah sukses atau tidak. Anyways, cukup sampai di sini video mengenai routing statik 2. Sampai jumpa.